Kali ini kita akan bahas iklan Shopee dari tanggal 1 sampai 20. Di sini kita bisa lihat ROAS di 10,55, pesanan di 66 ribuan, iklan di 200 jutaan ya guys. Sudah di tanggal 1 sampai 20. Nah, kalau misalnya kita lihat perubahan iklan kan terjadi di tanggal segini nih, tanggal 7 ya. Nah, kalau misalnya kita perhatiin di angka sini, lo orang bisa lihat ya, perubahannya langsung lumayan signifikan nih. Tapi ini nggak bisa dipastikan juga karena demand-nya dengan keadaan ekonomi lagi agak aneh. Dan gue masih penasaran apakah dengan perubahan iklan pay per impression ini akan bener-bener berdampak banget. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat grafiknya, ROAS-nya menurut gue masih di biasa aja. Cuman ada beberapa toko yang gue perhatiin di toko-toko klien-klien gue, ada yang iklannya jadi bagus banget, ada yang malah jadi kurang. Nah, dalam case ini yang gue nggak suka adalah trafficnya drop. Nah, trafficnya ngedrop dikarenakan apa? Karena sekarang bayar iklannya jauh lebih mahal. Sekarang kalau misalnya kita liatin biayanya sih, kalian bisa lihat guys, otomatis di bagian sini nih, di angka lewat tanggal 7, ini sekarang impressionnya itu ngedrop karena ya budgetnya udah habis duluan. Cuman gue masih mau lihat lebih detail sebenarnya nanti di saat kondisi market udah mulai recovery, apakah mirip-mirip atau beda atau mungkin memang turun gitu loh. Jadi menurut gue dengan status yang seperti ini, gue masih wait and see. Cuman gue udah mulai ngefilter produk-produk mana yang sekiranya boleh nih untuk gue naikin, produk-produk mana yang sekiranya nggak gue naikin dulu. Nah, kalau misalnya dilihat di sini, nah ini yang paling gue takutin buat kalian para seller. Gue takutnya ketika pay per impression muncul, kalian melupakan namanya persentase klik. Karena persentase klik tetap penting guys. Dulu kan kita bayar iklan berdasarkan klik. Nah, sekarang kita bayar iklan berdasarkan impression. Nah, karena berdasarkan impression, gue takutnya lu orang nggak gitu perhatiin persentase klik dan berapa banyak yang klik produk lu. Karena kalau misalnya lu perhatiinnya impression doang, yang gue takutin adalah ya kalian jadinya nggak ngecek lagi nih soal persentase klik kalian. Nah, jadi gimana kalian tahu produk kalian itu diminati sama enggak? Sedangkan impression kalian lihat tinggi nih, oh bagus nih impressionnya, terus ROAS-nya bagus, konversinya ada, tapi kalian nggak perhatiin CTR-nya. Jadi menurut gue tetap harus kalian perhatiin yang namanya CTR, karena itu benar-benar penting banget guys. Nah, kemudian ngomongin soal iklan produk otomatis, di sini kalau misalnya kalian isi nih, kayak isi saldo otomatis dari penjual, iklan produk otomatis kalian itu nyala. Nah, ini udah gue matiin. Jadi hati-hati, jangan sampai ini bagian sini kalian nyala, karena menurut gue blunder abis. Karena si Shopee nggak bakal tahu guys produk kalian mana yang sekiranya pengen kalian naikin, atau mungkin produk mana yang profitnya lebih tebal dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kalian nyalain iklan produk otomatis berdasarkan automatic ketika kalian mengaktifkan saldo tersebut, ya bahaya. Sedangkan kalian harus pahami bahwa ketika Shopee memilih produk untuk dinaikkan menggunakan GMV Max ini, Shopee akan memilih berdasarkan produk yang memang sudah laku atau produk yang memang sudah ada performance-nya. Otomatis akan dibuang atau spending budget terbesar akan dibuang ke arah sana. Nah, gue nggak mau itu, karena gue maunya tetap gue yang pilih produknya, gue yang tetap mau eksekusi kayak gimana, ROAS-nya di angka berapa, budgetnya di angka berapa. Jadi gue nggak mau Shopee yang pilihin. Karena kalau misalnya Shopee yang pilihin, bisa-bisa produknya yang itu-itu aja yang laku dan makin kegerus, bisa bahaya, budgetnya ke sana semua gitu loh. Nah, kalian bisa lihat ini gue filter dari tanggal 8 sampai 14 ya setelah iklan itu berubah. Lu bisa lihat rata-rata merah ya, selain daripada ini produknya ada yang habis, cuman ini rata-rata gue lihat banyak yang merah. Ini gue langsung kayak banyak produk yang gue turunin dulu budgetnya sementara sambil gue perhatiin. Di fase sekarang di tanggal 20 Mei, gue masih belum terlalu mau agresif untuk scale up, ubah ROAS dan sebagainya. Ntar dulu, karena dengan adanya algoritma yang baru ini gue nggak mau terjadi keblunderan. Udah gitu kalau misalnya kita lihat, lu lihat impressionnya, trafficnya drop semua dan sebagainya, tapi ROAS-nya naik. Nah, gue nggak suka nih, karena banyak di sosial media beredar itu ngajarin soal ROAS. Karena menurut gue ROAS means nothing guys. Kalau gue lebih perhatiin lebih ke traffic yang masuk, konversi yang masuk, dan persentase klik yang gue dapatkan. Jadi lebih ke keseluruhan data. Itu menurut gue lebih valid aja sih. Kemudian gue lagi suka banget perhatiin voucher subsidi yang digunakan, baik voucher subsidi yang digunakan sama penjualan dari voucher. Karena menurut gue ini akan menjadi parameter produk-produk mana yang lumayan banyak mendapatkan
voucher dan produk-produk mana yang sering dipakai voucher sama si customer. Nah, kalian bisa lihat ini gue filter dari tanggal 8 sampai 14 ya, setelah iklan itu berubah. Lu bisa lihat rata-rata merah ya, selain daripada ini produknya ada yang habis. Cuman ini rata-rata gue lihat banyak yang merah. Ini gue langsung kayak banyak produk yang gue turunin dulu budgetnya sementara sambil gue perhatiin. Di fase sekarang di tanggal 20 Mei, gue masih belum terlalu mau agresif untuk scale up, ubah ROAS dan sebagainya. Ntar dulu, karena dengan adanya algoritma yang baru ini gue nggak mau terjadi keblunderan. Udah gitu kalau misalnya kita lihat, lu lihat impressionnya, trafficnya drop semua dan sebagainya, tapi ROAS-nya naik. Nah, gue nggak suka nih, karena banyak di sosial media beredar itu ngajarin soal ROAS. Karena menurut gue ROAS means nothing guys. Kalau gue lebih perhatiin lebih ke traffic yang masuk, konversi yang masuk, dan persentase klik yang gue dapatkan. Jadi lebih ke keseluruhan data. Itu menurut gue lebih valid aja sih. Kemudian gue lagi suka banget perhatiin voucher subsidi yang digunakan, baik voucher subsidi yang digunakan sama penjualan dari voucher. Karena menurut gue ini akan menjadi parameter produk-produk mana yang lumayan banyak mendapatkan voucher dan produk-produk mana yang sering dipakai voucher sama si customer, supaya gue bisa eksekusi lebih lanjut produknya ini mau gue apain. Karena kalau gue lihat berdasarkan history iklan, produk ini sering dipakai voucher, jadi gue pengen produk itu lebih maksimal lagi. So guys, jadi itu untuk sementara ya bagi gua. Buat kalian yang iklan di Shopee, hati-hati, jangan sampai kalian termakan oleh ROAS, karena ROAS bukan segalanya guys. Selalu ingat bahwa yang lebih penting adalah traffic kalian gimana, konversi kalian gimana, kemudian jangan lupakan click through rate dan jumlah kliknya, karena percuma juga click through rate kalian secara persentase itu di atas 2% atau 3%, tapi sebenarnya trafficnya kecil jadi kliknya kecil. Jadi buat apa CTR-nya besar kalau kliknya kecil. Kemudian gue juga lagi perhatiin namanya voucher subsidi supaya lebih maksimal aja. Nah, buat teman-teman semua di sini yang belum aktifin voucher, I think udah saatnya kalian aktifin voucher, karena ya kita manfaatkan aja budget yang disediakan sama Shopee di subsidi. Ya udah, buat nambah-nambahin penjualan kita. So guys, thank you so much yang sudah nonton video ini sampai detik ini. Video ini mungkin gak terlalu panjang karena gue pengen menjelaskan secara singkat dan to the point saja. Gimana menurut kalian, tanggapan kalian dengan iklan Shopee terbaru setelah update 7 Mei 2026? Kemudian buat teman-teman semua di sini yang pengen beli digital course gue, bisa ke link di bawah ini. Dan untuk teman-teman semua di sini yang tokonya pengen gue cek, tokonya pengen gue handle, iklannya gue urusin, gue buatin marketing campaign dan sebagainya, bisa hubungi ke nomor di bawah sini. Nomor tersebut hanya untuk kebutuhan jasa gue saja. Dan see you on top guys. Sampai bertemu. Dan ya, semoga gue cepet-cepet bisa mendapatkan analisa yang baru, karena ya gue harus update mengenai perubahan algoritma ini. Dan semoga keadaan di sini baik-baik saja agar gue bisa meriset datanya lebih maksimal. Oke guys, Rio Gandhi, peace out.